menurut Ustaz sendiri, kira-kira untuk teman-teman begitu, tips buat teman-teman mungkin yang nonton ya, buat apakah yang nonton, apakah yang mungkin hanya sekedar sempat nonton gitu. Kira-kira dakwah yang baik itu seperti apa, Ustaz? Iya. Eh, Sebenarnya di dalam Al-Quran kita sudah diberikan tips gitu ya. Bagaimana seorang aktivis dakwah itu ketika menyampaikan dakwahnya. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi sampaikanlah kemudian ke jalan Tuhanmu, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Jadi yang kita sampaikan itu hikmah gitu. Jadi apa itu hikmah? Ya para ulama mengatakan hikmah itu ya al-Islam itu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kita sampaikan seorang aktivis dakwah harusnya kemudian yang menjadi pembicaraannya ketika berjumpa dengan orang adalah hikmah tadi, al-Islam tadi gitu. Nah, kemudian wal mau'izatil hasanah gitu. Harusnya kemudian hikmah tadi disampaikan dengan cara yang baik gitu. Nah, dengan cara yang baik itu hasanah itu luas maknanya gitu. Tidak disertai dengan maki-makian gitu. Makanya kita di dalam Islam dilarang ya, dilarang menghina apakah ras, kemudian apakah suku. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran ada ayat yang kita dilarang kemudian mengolok-olok sesembahan agama di luar kita. Iya. Bisa antum cek gitu. Jadi ada larangan dari Allah, kita diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk mengolok-olok sesembahan selain daripada kita. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan mereka mengolok-olok sesembahan kita gitu. Nah, akhirnya olok-olokan kan jadinya tidak enak kelihatan. Nah, jadi itu. Jadi disampaikan hikmah itu dengan penuh hasanah. Apa namanya? Ada juga penjelasan mengatakan hasanah itu argumentatif gitu. Jadi hasanah itu argumentatif. Jadi kita menyampaikan Islam itu harus betul-betul dibangun di atas dalil yang kuat gitu. Argumentasi yang kita sampaikan ketika berkaitan dengan Islam, argumentasi itu bukan ngawur gitu. Kalau bahasa Jawanya bukan ngawur, ngarang gitu. Gitu. Ini mengharuskan seorang aktivis dakwah untuk terus belajar. Karena bagaimana kemudian ia menyampaikan pendapat yang argumentatif kalau dia tidak belajar. Nah, inilah jadi hal demikian mengharuskan dia untuk belajar, dirosah. Dan dirosah itu, belajar itu banyak sekali. Bisa melalui media, baik media massa, kemudian media sosial, atau belajar langsung bertanya kepada ahli. Dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi ketika kita tidak tahu tentang permasalahan apa saja, maka tanya kepada ahlinya. Tanya tidak paham masalah fikih, tanya kepada ahli fikih gitu, tanya kepada ahlinya, intinya seperti itu. Nah, itu hasanah. Nah, kemudian yang ketiga, metode yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk para aktivis dakwah, ketika misal ya ada yang menyangga hikmah yang kita sampaikan dengan hasanah tadi, dengan penuh argumentatif tadi, dengan penuh santun tadi, ketika ada yang coba menyela, kemudian ketika ada yang coba membantah, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sempat kemudian disela, maka kalau sanggup membantah, kalau sanggup mendebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Nah, ini saya pikir tips ya. Ini tips langsung dari Allah bagi kita aktivis dakwah untuk bagaimana kita menyampaikan Islam kepada
kaum muslimin pada khususnya dan pada umumnya kepada semua manusia. Jadi tadi menyampaikan al-hikmah itu disampaikan dengan hasanah, dan yang ketiga ketika sempat disela apa yang kita sampaikan maka kita mendebatnya dengan debat yang baik. Nah, saya pikir insya Allah dengan cara yang kita lakukan seperti tuntunan dari Al-Quran ini kita akan aman. Kalaupun kemudian ada tantangan-tantangan saat ini seperti yang kita saksikan, nah itu bagian daripada sunnatullah perjuangan gitu. Iya, jadi itu bagian dari sunnatullah perjuangan. Ada satu nasihat yang luar biasa pernah saya baca gitu. Kalau dakwah kita baik-baik saja, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, lantas bagaimana kita mengklaim dakwah kita sesuai dengan apa yang Rasul tunjukkan? Karena kalau kita kembali kepada dakwah yang dilakukan oleh Rasul itu patah giginya, berdarah kakinya dalam melakukan dakwah. Artinya dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwahnya itu penuh dengan rintangan dan hambatan. Bagaimana kita bisa mengklaim kita mirip dengan dakwah Nabi sedangkan dakwah kita aman-aman saja gitu. Jadi kalau ada rintangan, mungkin para aktivis dakwah teman-teman saat ini kemudian saya mau berhenti dari dakwah karena dakwah itu resikonya besar gitu. Wis, gak usah khawatir gitu. Ada Allah yang menjaga kita gitu. Ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Kekuatan Allah itu melebihi dari kekuatan apapun. Andai manusia berkumpul untuk membentuk satu kekuatan untuk mengalahkan kekuatan Allah, manusia semuanya berkumpul ditambah dengan jin semuanya bersekutu, itu belum mampu menandingi kekuatan Allah. Nah, kenapa kita ragu dengan perlindungan Allah gitu? Jadi bagi teman-teman para aktivis dakwah tidak usah takut gitu. Ada Allah yang menjaga kita gitu. Masya